This is Sharina. She Gen Z Mager. Salah, harusnya kayak gini nih perkenalan yang bener. Hai, kenalin aku Regina. Hai, kenalin aku Seren. Kita berdua adalah Serina. Seren, Regina. Nah, gitu tuh perkenalan yang benar. Siap salah. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Nurfaradita. Di sini saya berperan sebagai moderator. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih hari ini kita membahas apa? Ada yang udah tahu belum? Aku tahu. Yap, betul banget. Hari ini kita akan membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Nah, sebelum kita mau memulai podcast ini, masa di sini ada moderator, nggak ada narasumbernya? Mana narasumbernya? Penasaran nggak sih siapa narasumbernya? Kalau gitu, kita transisi aja yuk. Oke, teman-teman semuanya, ini dia nih narasumber kita. Halo Kak. Halo Kak. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih nih kakak karena kakak sudah menyempatkan waktu kakak untuk dapat hadir pada podcast kali ini. Dengan senang hati semuanya. Nah, teman-teman, nggak afdol nggak sih kalau kita mau lanjut ke podcastnya lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, tapi kita nggak kenalan dulu nih sama narasumbernya. Gimana kalau kita kenalan dulu? Setuju? Ajak kenalan, Kak. Oke, kita kenalan ya. Halo kakak. Halo. Nah, sebelum kita lanjut ke podcastnya lebih dalam lagi, kakak boleh nggak sih untuk memperkenalkan diri kakak dulu, siapa nama kakak? Boleh dong. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seren Syafani Effendi. Halo Kak Seren, senang Hai. bertemu kakak pada hari ini. Iya. Nah, teman-teman, di sini kan udah ada narasumbernya nih. Kak Seren, kalau kakak udah diundang ke sini, pasti kakak tahu nggak sih tentang topik apa yang hari ini akan berdua kita bahas? Tentunya tahu dong. Jadi teman-teman semua, kita di sini akan membahas tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, betul banget. Pada hari ini kita akan membahas tentang sistem kekerabatan dari dua hal tersebut. Nah, sebelum aku lanjut lebih jauh lagi, aku boleh tanya nggak sih ke kakak? Kakak ini dari suku mana sih? Kalau boleh tahu? Jadi semuanya, saya tuh berasal dari suku Jawa ya teman-teman. Wow, suku Jawa. Di sini pasti udah nggak asing lagi ya sama suku Jawa, suku yang mayoritasnya itu menduduki di negara kita ya, Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut lagi, aku mau tanya nih kakak-kakak. Kakak tahu nggak sih tentang apa itu sistem kekerabatan? Tentunya tahu dong. Jadi teman-teman semua, sistem kekerabatan itu adalah hubungan di mana hubungan kekeluargaan yang dilandasi pernikahan. Oh, kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu lah ya tentang apa itu sistem kekerabatan. Nah, kalau sekarang apa sih Kak arti dari patrilineal dan matrilineal? Boleh jelaskan nggak? Boleh. Jadi sistem kekerabatan patrilineal itu sistem kekerabatan yang digaris bawahi oleh keturunan ayah. Nah, sedangkan kalau matrilineal itu sistem kekerabatan yang digarisbawahi oleh keturunan ibu. Oh, seperti itu Kak. Nah, karena kita semuanya udah tahu ya tentang apa itu sih tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, kita perlu tanya nggak sih tentang apa aja sih contoh-contohnya? Kalau boleh sebutin nggak sih salah satu contoh dari patrilineal? Nanti kita lanjut ke matrilineal. Coba Kak sebutkan dong contohnya. Oke. Jadi kita akan mencontohkan satu suku ya guys. Jadi tuh suku yang kita ambil tuh suku Bali. Nah, di suku Bali teman-teman itu menganut sistem kekerabatan patrilineal di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Oh, kayak gitu Kak. Berarti di Bali itu ibaratnya itu derajat lelakinya itu lebih tinggi lah ya daripada perempuan yang ada di sana. Yap, betul sekali. Boleh dilanjutkan lagi Kak, dijelaskan lebih dalam lagi tentang sistem yang ada di Bali tersebut. Oke. Di sini saya akan membacakan artikel yang berjudul Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali yang terbit di Pariksa Jurnal Hukum Hindu STAHN MPU Kuturan Sinarjaya Singaraja. Oke, maaf. Terus nomor 2 2020. Jadi buku artikel ini tuh menyatakan bahwa sistem kekerabatan patrilineal sangat bergantung pada sistem perkawinan jujur. Jadi di sistem ini proses melamar dilakukan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Nah, setelah menikah, pihak istri akan mengikuti kedudukan dan kediaman suami.
perkawinan yang tidak diperbolehkan di Bali adalah perkawinan antara saudara perempuan suami dengan saudara laki-laki istri. Jika perkawinan tersebut terjadi, jika perkawinan tersebut terjadi akan menimbulkan bencana. Suku Bali itu mempercayai bahwa itu akan menimbulkan bencana atau panes. Oh, seperti itu, Kak. Iya. Bali ya, kalau bicara tentang Bali tuh nggak tahu kenapa keinget tentang adat istiadat yang ada di sana, terus banyak pariwisata, banyak kebudayaan yang ada di sana ya Kak. Iya betul sekali, banyak banget turis dari Mancanegara, luar dari negeri gitu, luar orang negeri, asing. dalam negeri juga banyak banget yang mengunjungi Bali karena ya keindahan alam Bali seperti pantainya, terus pura-puranya, terus tariannya, Makanannya, adat dan istiadatnya kayak banyak ngaben sekali. gitu. Pokoknya Banyak banyak sekali banget tuh yang teman-teman di kayak- sana tentang adat istiadatnya, tentang kebudayaannya di sana itu benar. banyak banget. Ngomong-ngomong di sini teman-teman semuanya ada yang udah pernah ke Bali belum sih? Ada yang udah? Kalau ada yang udah, ceritain dong pengalaman kalian selama di Bali seperti apa. Betul. Terus kalau misalnya ada yang belum, berdoa ya semoga bisa nyusul ke Bali ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih lebih Materi dalam lagi, materi yang kedua, aku mau nanya nih Kak tentang suku Kakak. Tadi kan Kakak bilang Kakak ini suku Jawa. Di suku Jawa itu kita itu menganut sistem apa sih Kak? Kekerabatan apa sih? Boleh dijelaskan nggak? Kalau di suku Jawa itu tuh kita menganut sistem kekerabatan bilateral ya guys. Jadi tuh sistem ini tuh kedudukan antara garis keturunan ayah dan ibu tuh sama derajatnya. Jadi tuh nggak Yang lebih mihak tinggi. satu Nggak ada yang lebih tinggi gitu ya nggak mihak satu Oh, pihak, tapi itu dua-duanya sama gitu, setara. Kalian yang suku Jawa pasti bangga banget lah ya. BTW nih ya teman-teman semua ya, by the way, kalau kita berdua ini orang Cilacap, orang Ngapak teman-teman. Ya, Halo, betul kau bisa bahasa Ngapak nggak? sekali. Bisa sedikit. Coba-coba dong, coba contoh-contoh. Gimana ya? Biar kita belajar tentang kebudayaan gitu. Aduh, buat ya kita saya tuh bakal ngomong apa ya? Anggap ya terus. Aku senang bang. Inyong Enyang. Iya, Iya, terus senang terus banget banget. tinggal nang Cilacap. Oke, kita cerita. Oke, maafin. Ih guys, kok pada kencot ora sih? Inyong tak kencot banget. Wow. Yang tak kencot banget. Masa kok pada kencot sih? Oke, ya wis sore kayak gini sore pada kencot. Betul. Nah, itu tuh salah satu bahasa yang kita terapin ya. Bahasa Ngapak yaitu kalau orang Cilacap bilang mah orang Ngapak, orang kepenak. Nah, gitu. Oke, itu buat seru-seruan aja ya. Nah, Kak, kita lanjut buat materi yang kedua nih. Kakak boleh sebutin gak sih tentang apa aja sih tentang bukan apa aja, kayak contoh dari maaf. Dari patrilineal itu. Tadi kan itu udah, yang keduanya apa ya Kak? Matrilineal. Nah iya itu, coba Jadi dong Kak, kalau- coba sebutin contohnya gitu. Karena kan kita udah belajar tentang patrilineal, pasti kita perlu belajar tentang matrilineal. Oke, jadi sebenarnya kita tuh udah dapat materinya dari internet. Jadi karena takut ada kesalahan, jadi kita harus ini lagi ya guys. Jadi maafin. Nggak apa-apa, kita kan sambil belajar ya, biar kita sama-sama tahu, biar mengedukasi kita semuanya, biar kita sama-sama belajar tentang sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Oke guys, jadi sistem matrilineal itu definisinya adalah hubungan kekerabatan ditarik dari garis keturunan perempuan atau ibu. Nah, karakteristiknya itu anak menghubungkan diri dengan kerabat ibu dan keturunan dari garis ibu memiliki kedudukan yang penting termasuk dalam pembagian warisan. Contoh suku yang menganut sistem ini itu suku Minangkabau ya guys, di Sumatera Barat. Kayak gitu Kak. Terus apalagi ya yang perlu aku tanya? Kak boleh ceritain nggak sih tentang apa aja sih kebudayaan yang ada di Cilacap gitu? Karena kan kita sebagai orang Cilacap juga perlu kan mewariskan, melestarikan tentang kebudayaan kita, kearifan lokal dari daerah kita gitu. Oke, jadi tuh di Cilacap tuh karena emang Cilacap kebanyakannya itu di dekat laut guys, kayak di pesisir gitu. Jadi tuh
mata pencahariannya itu nelayan, kalau nggak tuh penjual kerang kayak hiasan kerang gitu. Ya, Nah, kalian harus tahu di Cilacap itu kerangnya itu bagus-bagus guys. Kerajinan betul. dari kerangnya itu bagus banget. Kalian harus datang ke Betul Cilacap, banget. mampir. Terus jangan lupa makan mendoan mendoan guys. sama kerupuk tenggiri. Ya, itu tuh makanannya harus wajib banget. Nggak afdol kalau kalian ke Cilacap. Kalau kalian nggak bisa bahasa Cilacapnya, bahasa ngapaknya nggak masalah deh. Yang penting makanannya dicobain. Terus ke Betul. wisatanya di Kemiren tuh kemarin baru Betul, dibikin Pantai gitu. Kemiren guys, itu bagus banget karena kemarin juga baru-baru ini selesai dibangun gitu guys, baru dibenerin. Nah, Ya. di Cilacap juga banyak banget pantai guys. Ada yang di Cilacap kota tuh ada pantai Teluk Penyu, ada pantai Kemiren, dan banyak lagi. Terus di Pantai Teluk Penyu tuh ada wisata Benteng Pendem kan Iya di betul, sana. Benteng Pendem. Itu tuh wisata Benteng Pendem tuh kayak peninggalan Belanda gitu, ngasih bangunan lama peninggalan Iya, terus di sana Belanda. juga Di sana tuh banyak banget, kayak ada penjaranya, terus habis itu ruangan bawah tanah. ruangan bawah tanah. Di sana juga kita bisa lihat rusa. Iya betul, di sana kita juga bisa ngasih makan rusa-rusa yang ada di sana. Nah, terus kita di sini kan udah belajar nih tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Nah, Kak, ada yang perlu dijelaskan lagi nggak tentang pembahasan tersebut? Sebenarnya tadi sudah semua, tapi karena kalau menurut saya tuh masih kurang lengkap sedikit, jadi tuh saya akan menambahkan yang sudah saya cari di internet ya teman-teman. Boleh Kakak jelaskan dan bacakan gitu. Oke, ini aku bakal bacain. Saya bakal bacain. Ini dia udah prepare ya teman-teman semuanya di rumah. Jadi dia itu dia nyediain bacaan, gitu, tulisan. Terus dia itu di sini karena ini tuh podcastnya itu mendadak, terburu-buru dikabarinnya, jadinya itu dia cuma menulis, tidak sempat untuk dipelajari lebih lanjut. Tapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari tahu dan mengedukasi ya. Iya betul sekali. Jadi tuh ya, sistem kekerabatan patrilineal itu menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu pihak bapak. Jadi anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Nah, sistem kekerabatan ini juga menghubungkan anak dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Oh, seperti itu Kak. Kalau contoh suku yang menganut sistem kekerabatan ini tuh ada suku Batak, suku Lampung, dan suku Bali. Oke, ternyata pembahasan kali ini cukup menarik dan cukup seru ya untuk dibahas ya. Ya, betul sekali. Karena di sini kita sama-sama belajar tentang sistem kekerabatan yang ada di Indonesia, kemudian belajar tentang banyak suku yang ada di Indonesia seperti betul suku sekali. Jawa, suku Bali, suku Lampung, Minangkabau, terus Batak, dan lain-lain. Minangkabau. Ingatnya apa ya? Jam gadangnya itu ya kan, Iya, yang betul. besar banget itu jamnya itu. Ya, betul sekali. Oke teman-teman semuanya. Ternyata hari ini tuh cukup seru sekali ya podcastnya, bener-bener seru banget, banyak banget hal yang hari ini kita bahas, kita pelajarin. Iya. Mungkin hari ini podcastnya bakalan kita akhirin karena udah cukup lama dan ini juga di tempat kita waktunya sudah sangat sore, jadi Kak Seren itu bakalan ada acara, jadi kita tidak bisa berlama-lama lagi. Sebelumnya di sini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ke kakak karena kakak sudah berkesempatan untuk dapat hadir dan mengisi podcast saya pada hari ini. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Dan itu dia pembahasan kita tentang sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Saya berharap dengan podcast ini kalian juga bisa mempelajari dan memahami tentang sistem kekerabatan, dan semoga konten ini mengedukasi. Nah, oke teman-teman semuanya, itu saja podcast yang kita bahas pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di podcast bersama Serina, Seren, dan Regina. Dadah!